Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang pelayanan kesehatan di puskesmas. Sebelum kami mulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dinar Ayu Hanifah, saya sendiri. Yang kedua ada Fajar Aulia. Yang ketiga ada Ivo Zalika Dewi. Dan yang terakhir ada Nelly Anggraini. Pada slide yang pertama, yaitu puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat atau puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Selanjutnya, puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat, dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka puskesmas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran. Adapun tujuan dari puskesmas adalah mengembangkan dan mendekatkan secara merata pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Adapun fungsi dari puskesmas sendiri yaitu yang pertama, sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Yang kedua, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di wilayah kerjanya. Pada bagian C ini dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Lanjut, dalam menyelenggarakan fungsi, Puskesmas berwenang untuk yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung. Yang kelima, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi. Yang keenam, melaksanakan rekaman medis. Yang ketujuh, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan askes pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Yang kesembilan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Dan yang terakhir, yang 10, melaksanakan penampisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. Selanjutnya, ada upaya kesehatan wajib, terbagi menjadi 9. Yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Yang ketiga, pemberantasan penyakit menular. Yang keempat, KIA atau KB. Yang kelima, gizi. Yang keenam, pengobatan. Yang ketujuh, umum. Yang kedelapan, gigi. Yang terakhir, mulut. Selanjutnya, upaya Puskesmas disesuaikan dengan masalah kesehatan dan kemampuan daerah setempat. Secara umum dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, upaya kesehatan wajib. Yang kedua, upaya kesehatan pengembangan. Yang ketiga, upaya kesehatan penunjang. Upaya kesehatan pengembangan. 1. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. 2. Upaya kesehatan sekolah. 3. Upaya kesehatan jiwa. 4. Upaya kesehatan kerja. 5. Upaya kesehatan olahraga. 6. Upaya kesehatan mata. 7. Upaya kesehatan lansia. 8. Upaya pengobatan tradisional. Adapun upaya kesehatan penunjang. Yang pertama, upaya pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, upaya laboratorium. Selanjutnya ada asas pengelolaan puskesmas. Asas pengelolaan puskesmas antara lain ada asas pertanggungjawaban wilayah, asas pemberdayaan masyarakat,
asas keterpaduan dan asas rujukan atau rujukan medis dan rujukan kesehatan. Asas pertanggungjawaban wilayah, bertanggung jawab atas semua masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya. Program kerja puskesmas dilaksanakan secara pasif dan aktif. Banyak dilakukan berbagai program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Asas peran serta masyarakat, melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan program kerja puskesmas. Bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah posyandu atau pos pelayanan terpadu. Kemudian ada asas keterpaduan, memadukan kegiatan puskesmas dengan program kesehatan lain atau lintas program dan program dari sektor lain atau lintas sektoral. Banyak manfaat dapat diperoleh puskesmas, yaitu menghemat sumber daya masyarakat, lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan. Asas rujukan, merujuk kepada sarana kesehatan yang lebih mampu. Apabila puskesmas tidak mampu menangani suatu masalah kesehatan, jalur rujukan pelayanan kedokteran yaitu rumah sakit, jalur rujukan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu kantor kesehatan. Rujukan pelayanan puskesmas, Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Kelas A, Kantor Wilayah, Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Kelas B, Kantor Departemen, Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota Madya, Rumah Sakit Kelas C, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rujukan Kesehatan, dan Rujukan Medis. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana paling sedikit terdiri atas: yang pertama, dokter atau dokter layanan primer, kedua, dokter gigi, ketiga, perawat, keempat, bidan, kelima, tenaga kesehatan masyarakat, keenam, tenaga kesehatan lingkungan, ketujuh, ahli teknologi laboratorium medik, 8, tenaga gizi, dan 9, tenaga kefarmasian. Pelayanan kesehatan menyeluruh. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi: yang pertama, pelayanan kuratif atau pengobatan, kedua, ada preventif atau pencegahan, ketiga, promotif atau promosi atau peningkatan kesehatan, dan yang terakhir ada rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Selanjutnya ada sumber daya manusia di puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan dan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Tenaga non-kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Tenaga kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus memiliki surat izin praktik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.